Selamat siang, perkenalkan nama saya Fawaz Herul Gita Pambudi dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Selamat siang, saya Muhammad Sudarhilmi dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Negeri Semarang. Selamat siang, saya Ahmad Imam Mutakin dari Prodi Teknik Informatika dari Universitas Negeri Semarang. Selamat siang, saya Antonio Vianjar dari Prodi Teknik Informatika Universitas Negeri Semarang. Latar belakang yang kita pilih pada tema pengelolaan dan pengalokasian memori yaitu agar dapat memiliki gambaran dan dalam mengatur memori secara efisien yang dapat digunakan secara optimal pada kapasitas yang terbatas. Tentunya menggunakan metode yang mudah dipahami karena kita ingin orang awam yang tidak mengerti sistem komputer dapat memiliki gambaran dan bisa memahami yang kita jelaskan. Tujuan utama yaitu mengalokasikan memori kepada program yang berjalan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan mereka, membebaskan memori yang tidak lagi digunakan oleh program agar dapat digunakan oleh program lain, melindungi memori dari akses yang tidak sah atau konflik antara program, memetakan alamat logika yang digunakan oleh program ke alamat fisik yang digunakan oleh memori, mengoptimalkan kinerja sistem operasi dengan menggunakan teknik-teknik seperti swapping, paging, segmentasi, dan virtualisasi memori. Ruang lingkup yang kami pilih yaitu sistem operasi, yaitu mengatur bagaimana program berbagi dan mengakses memori. Selanjutnya paging dan segmentation merupakan metode untuk membagi memori fisik menjadi blok-blok yang lebih kecil. Dan yang ketiga dynamic memory allocation, yang dimana itu proses dinamis untuk mengalokasikan dan membebaskan memori saat program berjalan. Konsep dasar pengelolaan dan pengalokasian memori. Pertama, pengalokasian memori agar dapat digunakan pada program yang sedang berjalan. Dan kedua, pengelola memori dengan mengawasi dan mengatur aplikasi yang penggunaan memorinya besar, sehingga tidak mengalami pembengkakan memori yang dapat mempengaruhi performa aplikasi. Penelitian yang terkait yang sudah kami telah yaitu implementasi dari manajemen memori yang kami ambil referensinya dari jurnal UGM yaitu struktur dan proses memori. Implementasinya berupa sebuah tugas akhir yang kami buat secara sederhana dan mudah dipahami. Tidak lain tujuannya agar orang awam dapat mengerti juga tugas akhir yang kita buat. Hal pertama yang kami lakukan adalah mencari ide terlebih dahulu agar dapat memudahkan kami dalam memiliki gambaran market yang akan dibuat. Setelahnya kami mencari referensi di internet yang sesuai dan mendekati dengan gambaran market yang kami buat pada tugas akhir ini. Setelah mendapatkan referensi yang sesuai, kami mencari bahan-bahan untuk market yang akan kami buat. Dari bahan-bahan yang sudah didapatkan, kami langsung membuat market sesuai ide yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini adalah market yang kita buat, di mana ini misalkan sebuah RAM yang terdapat 9 segmentasi dengan urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang dimana dalam setiap satu keping ini itu diibaratkan satu basis data. Jikalau sudah penuh, maka basis data yang paling lama akan dipindahkan ke memori sekunder dan dibukukan lagi. Jikalau dibutuhkan, maka akan diambil lagi dan ditaruh pada segmentasi yang kosong. Jadi dalam pembuatan model market yang kami gunakan yaitu model market RAM, di sini kami menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan berbiaya, yaitu kardus, kas, pada teman. Dan alat-alat yang digunakan yaitu ada cutter, klem, dan kertas untuk alokasi bagian bawahnya. Jadi dalam pembuatannya yaitu memotong sebuah kardus menjadi dua bagian
kemudian mengatasi bagian tas agar tidak bolong bagian bawah. Kemudian bagian sisa-sisanya akan digunakan sebagai sekat pembatas segmentasi yang dibuat. Kemudian sisa-sisa kudus bagian tengah yang sudah dipotong tadi, dan untuk alasnya dibuat menjadi pemodelan data dengan melapisi dua lembar kudus dan kemudian diisi tengahnya dengan sebuah kudus yang dipotong lebih kecil sehingga membentuk benda yang lebih tebal. Pemodelan ini menggunakan pengguna sebagai penggerak datanya, seperti konsep komputer pada dunia nyata yang memerlukan pengguna sebagai input dan mengontrol komputer agar komputer dapat berfungsi sebagaimana yang kita inginkan. Ini adalah hasil maket kami. Ini adalah semua ilustrasi dari sebuah RAM yang dibuat dari sebuah kardus. Jadi adalah memori sekunder yang digunakan untuk menampung memori data-data yang sudah lama tidak digunakan. Inilah hasil kami. Inilah hasil karya kami. Terima kasih kepada Bapak Kolik Budiman selaku dosen pembimbing dan dosen mata kuliah sistem operasi. Dan terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah bekerja keras mengerjakan maket tugas akhir ini. Jika ada kekurangan pada maket kami, mohon maaf. Terima kasih dari kelompok kami, kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari orang. Agak gitu, kayak gitu. Oh, Ulangi. Oh, begitu. Mengalokasi memori agar dapat digunakan. Bentar, ini apa ya babnya? Gunakan untuk menyimpan data yang sudah lama. Ayo toh. Eli ya. Lebih piye, Cok?